Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube saya, Emmanuel Stephanie DJ, NIM 20G40020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Sistem Informasi, Unika Segio Pranoto Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kepribadian manusia. Kepribadian manusia meninjau manusia secara filosofis. Filsafat manusia adalah suatu cabang dari filsafat yang mengupas tentang arti menjadi manusia. Filsafat manusia termasuk dalam kajian ontologi atau metafisika. Filsafat manusia biasa disebut antropologia, metafisika atau psikologi metafisis. Manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan diri sendiri dalam dunia. Inti pokok filsafat manusia. Faktanya terdapat dua inti paradoks pokok yang mempelajari filsafat manusia, yaitu yang pertama, manusia adalah solusi bagi kehidupan. Yang kedua, manusia adalah pemusnah bagi kehidupan. 3. Salah satu filsuf yang mendasari filsafat manusia. 1. Socrates. Socrates adalah seorang filsuf Yunani. Ia sangat perhatian pada manusia dan menginginkan agar manusia itu mampu mengenali dirinya sendiri. Dan menurutnya, jiwa manusia merupakan asas hidup yang paling dalam. Aspek filsafat manusia. Menurut Wilhelm Wundt, ada dua aspek dalam memahami hakikat manusia, yaitu yang pertama, ekstensif. Ekstensif meliputi pembahasan yang berhubungan dengan relasi antara manusia dengan lingkungan ekologi yang menghidupi manusia. Yang kedua, intensif. Intensif meliputi pembahasan yang mengarah pada intisari dari manusia. Kepribadian manusia. Kepribadian manusia biasa dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama eksternal, melihat pengaruh sosiologis terhadap manusia. Yang kedua internal, melihat pengaruh dinamika biologis terhadap manusia. Kepribadian sama halnya dengan personality ataupun topeng. Topeng atau peran manusia dalam kehidupan menentukan perilaku. Peran sebagai ayah akan berbeda dengan peran profesional di dunia kerja. Peran sebagai ibu akan berbeda dengan peran sebagai karyawan dan seterusnya. Faktor kepribadian manusia. Terdapat dua faktor yang mendasari kepribadian manusia. Yang pertama, kepribadian karena faktor biologis atau kerja otak. Yang kedua, kepribadian manusia karena faktor sosial. Proses manusia bertumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap, tak terkecuali dengan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dialami saat dalam kandungan hingga kelahiran. Pertumbuhan dan perkembangan manusia hadir seiring berjalannya kehidupan manusia. Pertumbuhan manusia ditandai ketika manusia memiliki ukuran, berat dan tinggi badan yang bertambah. Sedangkan perkembangan manusia ditandai dengan perubahan menuju kedewasaan seperti berubahnya emosi, kematangan fisik, cara berbicara, dan kemampuan berpikir kritis. Salah satu filsuf yang mengemukakan pendapatnya tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, Charles Darwin. Menurutnya dalam buku The Origin of Species, yang menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama dan berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Proses manusia bahagia dan tidak bahagia. Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Proses kebahagiaan manusia. Manusia bahagia bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, fisik. Ketika ia memiliki fisik yang kuat, sehat, pastinya ia merasa bahwa kebahagiaan sesungguhnya ada padanya. Yang kedua, mental. Seringkali kita memiliki mental yang lemah, akan tetapi ketika kita merasakan mental yang kuat, disitulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketiga, spiritual. Kita harus memiliki sikap spiritual, di mana sikap ini selalu mengajarkan kita untuk saling rendah hati. Proses ketidakbahagiaan manusia. Proses ketidakbahagiaan manusia adalah ketika ia berada di titik terendah. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya. Terima kasih.